Saudara, kami ulangi berita yang baru saja kami dapatkan dari Lumajang, Jawa Timur bahwa Gunung Semeru kembali menyemburkan awan panas guguran. Video ini saudara direkam oleh warga saat Gunung Semeru mulai mengeluarkan awan panas guguran sore ini. Semburan awan panas guguran terjadi sekitar pukul 17 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur sejauh 4 km. Luncuran awan panas mengarah ke daerah aliran Sungai Besuk Kobokan. Sementara hujan abu terjadi di wilayah Kecamatan Pasru Jambe dan Senduro. Sejauh mana kondisi saat ini di sekitar Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur? Saat ini saya sudah tersambung melalui telepon dengan Bupati Lumajang, Thorik Kulhak. Selamat malam, Pak Thorik. Selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Thorik, boleh kami konfirmasi kembali? Jadi ini semburan awan panas dari Gunung Semeru benar-benar sore ini ya terjadinya ya Pak ya? Iya Mbak Sofi, ini adalah awan panas guguran dari Gunung Semeru dari sekitar jam 17.27 menit ya. Dan tentu ini sama sebagaimana sebulan yang lalu kondisinya tidak terduga oleh kami, oleh masyarakat, karena tidak ada indikasi awal. Jadi tiba-tiba begitu ada suara gemuruh dan dengan waktu yang cepat, awan panas guguran ini hingga berjarak 4 km itu pada jam 6 lebih ya. Tentu sekarang sudah lebih dari 4 kilo. Dan saya mendapatkan informasi dari pos pantau, jarak luncur yang sampai saat ini teridentifikasi itu masuk ke arah utara. Kalau erupsi yang sebelumnya atau sebulan yang lalu, itu arahnya ke selatan, jadi sekitar Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, Pasirian. Dan langsung mengarah ke pantai selatan. Sekarang anginnya berbeda. Jadi lebih mengarah ke utara, dan utara itu ada beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pasru Jambe dan Senduro yang persawahan dan pemukiman penduduknya cukup padat. Nah tentu ini ada perluasan erupsi Semeru dari yang sebulan yang lalu dengan yang malam hari ini. Saya saat ini terus memberikan perhatian khusus memantau. Dalam waktu dekat sekitar jam 9, jam 10 saya akan meluncur ke lokasi sambil memastikan seluruh logistik bisa terpenuhi. Pak Thorik, tadi Anda bilang, Anda sebut tidak ada tidak ada semacam warning begitu. Yang kami tahu kalau di pos pantau biasanya kan petugas, terutama yang ada kaitannya dengan vulkanologi ini, kalau misalkan ada gerakan tremor di bawah gunung itu biasanya tercatat. Ini tidak sama sekali. Mbak Sofi, perlu diketahui oleh masyarakat semua bahwa Gunung Merapi ini, Gunung Semeru ini adalah gunung yang berapi atau kondisi erupsinya itu bisa sewaktu-waktu, Mbak. Jadi berapinya itu tidak sebagaimana gunung-gunung yang lain sekali melakukan atau sekali erupsi begitu. Ada semacam kondisi apakah gempa kecil-kecil begitu. Kalau Semeru tidak. Semeru ini setiap waktu mengeluarkan lava panas atau percikan-percikan api begitu. Dan bagi masyarakat sekitar, Semeru yang mengeluarkan percikan api itu sudah menjadi hal yang biasa yang sehari-hari mereka saksikan. Tetapi bahwa sama seperti sebulan yang lalu, hari ini atau malam hari ini memang mengalami awan panas guguran yang tiba-tiba saja besar, dan awan panasnya atau abunya sampai saat ini masih mengarah ke wilayah utara, yang tentu hari ini sudah atau malam hari ini sudah sangat terasa gelap sekali walaupun lampu-lampu sudah menyala. Pak Thorik, betul jarak luncurnya sampai 4,5 km ya?
Kalau sekarang sudah bisa lebih 5. Hmm, baik. Lalu, Tadi 4 kilo itu sekitar jam 6 lebih. oke. Jam 6 lebih itu 4 kilo. Sampai sekarang masih terus mengarah ke utara. Jadi kalau sekarang sudah jam 7 lebih ya bisa jadi 5 kilo lebih. Lalu kondisi masyarakat bagaimana? Kalau kemudian jarak luncurnya bisa sampai 5 kilo lebih, saya bayangkan pasti diminta untuk mengungsi kan ya? Em, Tentu mereka beberapa penduduk yang di persekitaran lereng Semeru sudah melakukan antisipasi sejak tadi, sejak jam setengah 6 tadi ada awan panas guguran dari Gunung Semeru. Nah sekarang sudah pada posisi beberapa pemukiman yang mengkhawatirkan atas lahar panas Semeru sudah mengungsi. Beberapa titik pengungsi yang sebelumnya sudah kami jadikan tempat pengungsi sekarang juga sudah ditempati oleh para pengungsi. Di samping itu juga ada beberapa tempat pengungsi yang masyarakat mandiri membuat. Tentu jalur evakuasi sama kesiapsiagaan bencana yang sudah kami lakukan di Kabupaten Lumajang hari ini betul-betul bisa dimaksimalkan oleh masyarakat, termasuk titik kumpulnya, termasuk tempat-tempat yang nanti segera akan kami distribusikan logistik untuk kebutuhan makan untuk masyarakat. Oke, kami harapkan yang terbaik. Kalau dari cerita Pak Torik tadi, masyarakat paling tidak sudah paham apa yang harus dilakukan. Semoga memang benar-benar kemudian segera bergerak, reaksinya bisa cepat tapi juga tepat, sehingga apapun bentuk korbannya bisa diminimalisasi begitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Torik. Terima kasih Mbak Sofi, mohon doa dari masyarakat semua Tentu, untuk pasti. kami yang ada di Kabupaten Lumajang ini. Pasti didoakan. Semoga segera selesai semua musibah yang ada di Indonesia. Oke, nanti kami nantikan informasi terbaru dari Pak Torik. Kalau misalkan Bapak memang sudah bergerak mendatangi para warga di sekitar Semeru ya. Sekali lagi terima kasih Pak Torik, sehat terus. Terima kasih. Ya. Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Tim gabungan dari Basarnas, TNI dan Polri serta sejumlah relawan masih melakukan pencarian korban longsor di Sumedang, Jawa Barat. Sejak Sabtu pagi, pencarian difokuskan untuk mencari 15 orang yang diduga masih tertimbun longsor. Satu korban longsor berjenis kelamin pria kembali ditemukan tim gabungan Sabtu sore. Jenazah korban langsung dibawa ke Puskesmas Sawah Dadap. Korban ditemukan tertimbun material longsor yang cukup dalam, sehingga tim gabungan pun harus menggunakan bantuan ekskavator untuk mencari korban. Dengan ditemukannya satu korban artinya masih ada 14 korban yang masih hilang tertimbun material longsor. Baru 16 hari kita memasuki tahun 2021, sejumlah bencana sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Banjir di Kalimantan Selatan, longsor di Sumedang, dan gempa di Sulawesi Barat. Bagaimana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melihat situasi ini? Kita bahas bersama Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam. Pak Guswanto, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baru pulang dari Tanjung Priok. Pak Guswanto, begini, Indonesia ini kan memang merupakan wilayah yang rawan bencana alam. Faktor cuaca pun sering bersentuhan dengan hal ini, kalau tidak mau dibilang kadang-kadang lebih memperparah begitu. Sejauh ini analisis BMKG melihat bencana yang terjadi di awal tahun seperti apa? Apakah memang sesuai prediksi atau jangan-jangan lebih parah daripada prediksi? Baik, Mbak Sofi. Jadi kalau kita lihat, memang kita sejak bulan Oktober maupun September itu sudah memperingatkan bahwa kejadian cuaca ekstrim itu akan lebih masif di Januari maupun Februari. Hal ini dilihat dari bahwa tahun 2020 menuju 2021 ini kan dipengaruhi yang La Nina lemah ya. Namun di samping itu kita memiliki beberapa faktor-faktor lokal artinya maupun regional yang cukup kuat dinamika atmosfernya. Kalau dilihat juga dari beberapa curah hujan yang terjadi itu sesuai seperti yang kita prediksikan pada waktu itu. Jadi pada bulan Oktober itu sudah dan kita mengadakan beberapa kali rapat terbatas maupun rapat koordinasi dengan beberapa Pemda maupun stakeholder terkait. Bagaimana mengantisipasi
puncak hujan yang kita perkirakan di bulan Januari Februari. Oke. Demikian. Jadi sebenarnya kalau dari curah hujannya sudah terprediksi dan memang sesuai prediksi, tinggal dampak dari bencananya itu sendiri ya yang harus kemudian dimitigasi oleh semua pihak, begitu ya Pak Guswanto ya? Betul, betul. Tapi sejauh ini begini, tadi saya sempat berbincang dengan jurnalis Kompas TV, Syamsul Alam yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Katanya paling tidak untuk hari ini genangan air itu mereda karena hari ini tidak ada hujan. Ini kemudian memunculkan pertanyaan, apa kabar kalau nanti malam atau besok hujan? Jangan-jangan genangan akan lebih tinggi lagi. Sejauh ini untuk paling tidak untuk beberapa hari ke depan di lokasi-lokasi yang rawan bencana, apakah curah hujannya masih akan tinggi? Jadi saya komentarin terlebih dahulu tentang mengapa di Kalimantan Selatan itu terjadi curah hujan yang cukup ekstrim. Karena memang kita telah mendeteksi dari sekitar tanggal 11, 12, 13, 14, dan itu kira-kira sampai tanggal 14 atau 15. Itu di sana itu terdapat Borneo Vortex, artinya terdapat sirkulasi tertutup. Di mana Borneo apa Pak? Borneo Vortex. Oke. Atau siklon apa itu semacam kayak sirkulasi tertutup gitu loh. Pola-pola siklonik. Nah, di situ ada satu pola siklonik yang tetap, yaitu bergerak dia mulai dari pertama berada di wilayahnya Malaysia, kemudian bergerak masuk ke arah Kalimantan Selatan. Dan hari ini, alhamdulillah, Borneo Vortex itu sudah hilang. Oke. Ya. Kalau sudah hilang, apakah Anda mau bilang bahwa curah hujan akan menurun? Ya, artinya apabila terdapat Borneo Vortex itu dapat menyebabkan untuk munculnya awan-awan konvektif seperti itu. Tunggu, jadi kalau Borneo Vortex-nya sudah menghilang, awan-awan ini tadi sudah juga ikut menghilang, berarti curah hujan menurun ya Pak ya? Ya, jadi kalau saya lihat dari perakiraan BMKG untuk Kalimantan Selatan khususnya itu mulai tanggal 17 Januari sampai dengan nanti kira-kira 24 Januari itu masih didominasi hanya cerah berawan hingga hujan ringan. Oke. Demikian. Oke, ini kalau untuk masyarakat di Kalimantan Selatan paling tidak sedikit melegakan mendengar berita ini, Ya, Borneo Vortex-nya sudah berpindah, sudah menghilang begitu, sehingga seharusnya curah hujannya tidak akan kembali tinggi lagi. Tapi bagaimana dengan di wilayah-wilayah lain yang juga terjadi bencana, seperti di Sumedang atau yang baru saja kami dengar juga di Manado katanya ada hujan lebat ya Pak ya? Ya, betul. Jadi baik saya sampaikan. Saat ini kami mengamati ada beberapa sirkulasi tertutup atau siklonik itu ada di utara daripada Maluku, ya. Kemudian satu lagi adalah di selatan daripada Nusa Tenggara. Artinya kita untuk 3 hari ke depan paling tidak itu curah hujan dengan intensitas lebih besar daripada 50 mm terdapat di Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, dan Papua untuk tanggal 16. Kemudian untuk tanggal 17 itu kami perkirakan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan yang terakhir kira-kira nanti tanggal 18 kami memperkirakan curah hujan lebat dengan intensitas lebih besar daripada 50 mm terdapat di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua. Demikian. Jadi memang ini dinamika atmosfernya cukup aktif. Oke, jadi intinya adalah masyarakat Indonesia di beberapa wilayah memang harus tetap berjaga-jaga, waspada sampai dengan sekitar tanggal 20 nanti ya. Tapi prediksi-prediksi ini tentu sudah disampaikan ke pemerintah dong Pak. Responsnya selama ini seperti apa? Karena bagaimanapun ketika BMKG memberikan prediksi atau perakiraan cuaca, ya memang terbukti. Tapi kan bagaimana kemudian mitigasi dari perakiraan cuaca itu yang kemudian dinantikan oleh masyarakat supaya bisa meminimalisasi jumlah korban begitu. Sejauh ini seperti apa Pak Gus? Ya, respon untuk masyarakat terhadap ini, kita BMKG memberikan beberapa kali misalkan ya, sebelum kejadian kita mendapatkan untuk analisa dan kita berikan peringatan dini. Nah, harapannya peringatan dinilah dapat bergerak dengan efektif. Artinya kami memohon kepada masyarakat untuk tidak perlu menunggu. Jadi
bisa mengakses di website BMKG maupun info BMKG tentang perubahan cuaca yang terjadi, sehingga bisa melakukan kesadaran sendiri di mana lokasi-lokasi yang akan menjadi aktif ataupun itu masyarakatnya. Bagaimana dengan pemerintah daerahnya? Apakah juga setanggap itu, setanggap yang diharapkan BMKG? Dengan pemerintah, kita BMKG memiliki 186 UPT di seluruh provinsi. Itu kita bergerak melalui UPT-UPT kita untuk berkoordinasi dengan Pemda maupun BPBD. Itu terbentuk di dalam grup-grup kecil, WA Group maupun melalui telekomunikasi yang lain atau media yang lain. Seperti itu. Oke, karena memang masih akan ada banyak sekali vortex atau siklon tertutup begitu di beberapa wilayah di Indonesia, paling tidak sampai dengan tanggal 20, semua harus waspada. Masyarakat dan yang lebih penting adalah pemerintah daerah juga tetap harus waspada. Pak Guswanto, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus ya Pak ya. Ya, terima kasih kembali Sofi. Kita jumpa lagi kapan-kapan Bapak.